Depan Bu, apa yang sampean lakukan? Nah ini, Apa sih keunggulan apa yang sampean tampakkan di desain itu? keunggulan apa Pak? Kalau dari wawancara kemarin, kalau dari wawancara ini, dari segi wawancara itu, alhamdulillahnya punya saya itu yang paling lengkap Pak. Yang lengkap ya? Iya. Contoh, apa saja? Contoh tadi saya bikin marketing, dari segi marketingnya bagaimana, dari segi iklannya bagaimana, kemudian ideologi di iklan, ideologi di marketing itu saya bawa semua konsep ideologinya. Maksudnya pembelajaran tentang marketingnya, pembelajaran tentang periklanannya itu saya bawa semua. Sedangkan teman-teman biasanya hanya sampai ke produknya saja, produk keindahannya aja gitu. Sedangkan konsep di dalamnya itu biasanya nggak ada gitu, karena ini lomba desain grafis yang menggandeng UMKM, otomatis harus ada proses marketingnya bagaimana, proses produksinya bagaimana, nanti proses periklanannya gimana. Proses periklanan itu berupa apa Bu? Apa berupa konsep atau? Itu konsep Pak, sama kayak branding. Nah, satu saya apa per bulan ini saya mau ngapain atau seperti itu? Seperti gini, kita mau menempatkan produk ini untuk siapa? Misal jika produk ini untuk Teriami sendiri kan produknya saya tempatkan untuk ibu rumah tangga, misalkan saya tempatkan untuk ibu rumah tangga, maka dari situ saya membuat komunikasi yang mengedepankan ibu rumah tangga. Contohnya saya mengambil anak-anak sebagai model. Nah, seperti itu. Terus seperti masalah-masalah ibu rumah tangga apa yang saya ambil untuk dikomunikasikan dalam iklan Teriami yang baru. Yang pasti yang instan ya. Yang pasti Teriami adalah satu suguhan makanan yang memang instan sebagai pelengkap rumah tangga atau ibu di dapur. Nah, itu salah satu keunikan yang disampaikan oleh Bu Diah, bahwa ada sisi historis yang mengantarkan produk itu sehingga menjadi nilai lebih. Iya. Nah, pada saat di sana ada kompetisi lain nggak Bu? Selain kita diwawancara itu ada lagi nggak? Alhamdulillah enggak Pak. Presentasi anunya mungkin Setelah wawancara kita diundang untuk apa itu namanya itu, bukan presentasi, pameran. Iya, kita diundang untuk pameran di Surabaya ya Pak, dan itu tidak termasuk penilaian, karena yang diundang sendiri pun semuanya sudah menduduki juara 1, 2, dan 3. Sudah otomatis juara 1, 2, dan 3. Kalau selama perjalanan, selama proses itu, Bu Diah kan sudah berkeluarga nih. Iya. Aman kalau kira-kira? Aman, alhamdulillah aman. Tapi di sini, karena kan pasti proses ini kadang melelahkan. Sempat apa motivasinya maju terus ya? Atau ada rambu-rambu lain yang memang aduh ngapain capek buat kayak gini? Desain grafis itu menyenangkan Pak. Karena kalau misalkan orang-orang yang berkecimpung di dunia kreatif itu pasti orang-orang yang menyukai keindahan, menyukai yang bekerja untuk hobi. Nah, iya. Pekerja kreatif itu pekerja untuk hobi gitu. Sedangkan kita desain grafis sendiri itu juga termasuk hobi saya. Gitu. Jadi ya alhamdulillahnya tidak terkendala apapun. Alhamdulillah. Nah, itu menarik. Jadi hobi tidak akan mengedepankan titik-titik dalam kurung. Kenapa demikian? Karena memang sudah menjadi rutinitas yang tidak menjebak kita, kan, tapi lebih mengembangkan kita kepada kreativitas yang berkualitas. Nah, menarik tadi Bu Diah, karena mengedepankan hobi ya. Karena memang desain grafis itu adalah tentang kesunyian. Atau kalau Bu Diah, kalau saya kan melihatnya, saya belajar ya, jadi saya belajar desain itu juga ke Bu Diah, meskipun saya acak-acakan. Nah, desain menurut saya adalah cara kita menyampaikan tentang apa yang kita rasakan terhadap orang lain. Jadi ya saya sepakat kalau
desain itu memang bagian dari hobi. Nah, ini sebagai motivasi Bu Dia ya. Kira-kira setelah juara itu apa yang Bu Dia rasakan? Yang pasti senang, Pak. Senangnya senang versi orang tua, versi waktu saat mahasiswa, atau versi pada saat waktu SMA? Senangnya itu? Senangnya ya gimana ya, Pak? Gimana? Dari 100% mungkin masih 70, 80 gitu, enggak sampai 100%. Iya, cuman ya ini termasuk pencapaian juga. Pencapaian ketika satu Jatim gitu. Biasanya saya menang lomba itu cuman di web. Tapi Iya. memang sudah pernah juara sebelumnya Bu ya? 1 kali 2 kali mungkin, Pak. Tapi Sudah pernah. pernah juara juga ya? Iya. Tingkat Jatim gini ya? Tingkat Jatim. Oh, enggak. Ini pencapaian terbesar mungkin, Pak, bagi saya karena tingkat Jatim. Biasanya saya cuman untuk misalkan ada perlombaan kecil-kecilan di mana gitu, biasanya saya ikut mengirimkan, kadang juara 3, juara 2 ataupun harapan gitu. Tapi pernah 1 kali 2 kali pernah. Artinya Bu Dia mentalnya sudah diuji tentang perlombaan semacam ini, begitu Bu ya? Insya Allah. Terus Bu, selain itu tadi, selain kejuaraan, kemarin sampean juga tepat pada Hari Guru, Iya. kan dinobatkan sebagai guru inovatif Iya. yang sudah juara 1, Iya, Pak. mengharumkan Sumeneb dan segala-galanya. Nah, kira-kira lagi-lagi bagaimana tanggapan sampean terkait dengan guru inovatif yang dinobatkan oleh SMKN 1 Sumeneb itu? Wah, iya. Ini berat, Pak, guru inovatif. Ya. Mudah-mudahan terus berlanjut ya inovasi-inovasi yang saya buat. Karena ini berat, karena ini inovasi itu butuh sesuatu yang lebih besar lagi dari cuman pencapaian saya yang saat ini gitu. Jadi alhamdulillah saya dapat penghargaan, tapi juga ada hal-hal yang harus saya capai lagi untuk kedepannya, untuk menjadi guru yang benar-benar inovatif bagi diri saya sendiri, bagi murid-murid saya juga gitu. Karena memang kadang inovatif di luar itu berbeda dengan inovatif yang kita maksud. Iya. Mungkin. Iya. Bu, ini lagi Bu, kan sudah juara 1 membawa produk atau perwakilan UMKM. Kita hanya sebatas lomba atau ada penugasan dari provinsi untuk bagaimana UMKM itu kita kawal? Di SMK sendiri, Pak, memang untuk kedepannya kita harus berdampingan. Nggih. Untuk kedepannya kita memang harus berdampingan dengan dunia usaha, dunia industri, baik itu UMKM maupun yang lebih di atasnya UMKM lagi gitu. Karena SMK itu menghasilkan bukan hanya siswa-siswa yang akan ke perguruan tinggi, tapi juga ke dunia usaha. Paling besar adalah ke dunia usaha seharusnya kan, nggih. Iya. Jadinya mungkin kita bisa lebih intent lagi ke UMKM karena di sekitar Sumeneb sendiri kan lebih banyak ke UMKM. Gitu. Terus Bu, tadi inovasi sudah. Sekarang kita akan bedah lagi perspektif sampean tentang guru. Nah, satu bisa dikatakan baru Bu ya? Baru. Tuh. Sebenarnya tepat momen pada Hari Guru kemarin itu, sampean mendefinisikan guru itu sebenarnya seperti apa? Apa itu guru? Guru itu Selain gugu dan ditiru, selain itu, menurut definisi guru ya, Pak ya. menurut Budia, arti guru menurut Budia. Guru itu pekerjaan mulia yang jelas. Ya. Kalau bahasa Jawanya digugu dan ditiru, Ya. dicontoh gitu istilahnya. Jadi apa ya? Lebih ke arah selain pekerjaan yang menghasilkan, guru itu juga pekerjaan ibadah bagi saya. Iya. Terus Bu, apa yang ingin sampean sampaikan kepada
seluruh siswa dan juga kepala sekolah, guru, dan pemerintah di Kabupaten Sumeneb ini atas ucapan keberhasilan yang disampaikan kepada mereka, kepada sampean dari mereka, Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Ya. Iya, terima kasih banyak. Terus bagi saya ini pencapaian yang saya nggak sangka-sangka, nggak duga-duga sama sekali. Kemudian dapat dampak yang besar, itu saya tidak duga sama sekali gitu. Saya kaget juga, terus kemudian teman-teman ikut suka itu saya, oh iya ya, alhamdulillah ya, saya ternyata juara 1 provinsi gitu. Mendapatkan juara 1 provinsi dan teman-teman itu sangat mengucapkan selamat, itu membuat saya sedikit ada rasa malu, sedikit ada rasa beban. Kenapa? Karena pasti kedepannya itu harus ada sesuatu yang baru lagi, harus ada yang lebih baik lagi. Bagi saya itu seperti itu, Pak. Dan mudah-mudahan saya kedepannya itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Dan dengan pencapaian ini saya tidak menjadi sombong. Itu yang penting itu, Bu. Itu yang penting, Pak. Saya juga begitu, Bu. Semoga saya juga tidak seperti yang sampai waktu. Tapi saya mau juara juga. Iya, saya meskipun doakan. saya gagal dulu. Ayo, Bu. Saya sempat mendengar bahwa ada prinsip yang memang menjadi pegangan Budia, bahwa dulu saya dengar di aliran bawah tanah. Aduh, oh iya. Itu mungkin bawah tanah paling bawah itu, Pak. Paling bawah itu. Saya sampai tidak sadar pernah bicara. Andaikan itu di langit, dia akan menjadi langit ke-9. Kata-kata itu. Jadi sudah hilang kayaknya. Itu yang saya kadang menjadi pertanyaan juga. Sehingga membujuk Budiah untuk bicara seperti ini ibaratkan ingin bertemu malaikat. Sulit. Alhamdulillah sampai bersedia bisa komunikasi dan berbagi inspirasi kepada sahabat-sahabat Smeksa. Iya. Dan juga tentu ini adalah kabar baik untuk SMKN 1 Sumeneb. Ke depan, Bu, apa yang sampai lakukan? Nah, ini ke depan yang sama seperti yang saya udah jelaskan tadi, Pak. Saya berharap saya menjadi lebih baik, lebih profesional lagi, menjadi seorang guru, entah itu dalam materi pembelajaran yang saya ampu maupun metode yang akan saya ajarkan untuk anak-anak didik saya, karena anak didik saya tuh benar-benar spesial, sangat spesial sekali. Jadinya saya sebagai guru bukan hanya untuk diam dan mengajarkan, hanya menyalurkan ilmu saja, tapi saya juga harus berkembang juga ke depannya. Lebih profesional sebagai guru, lebih profesional lagi sebagai pendidik. Kalau ada yang mau privat, bisa enggak, Bu? Privat? Mau privat tentang dosen seperti apa, bisa enggak ya? Oh ya, bisa hubungi nomor saya ya, Pak. Jawabannya saya tempel di bawah. Bisa berarti ya, desain, privat tentang desain dan lain sebagainya. Insya Allah. Insya Allah bisa. Gratis itu, Pak, gratis. Oh, gratis. Kalaupun ada yang mau, monggo silakan. Ya, saya harus daftar pertama ini dan Pak Sufyan nanti kedua. Jadi kalau kalian mau privat boleh. Jadi Budiah membuka diri untuk berbagi pengetahuan asal kalian itu beneran, tidak setengah-setengah. Itu mungkin sebagai penutup, Budiah apa yang mau sampaikan, silakan. Tetap semangat belajar, jangan menyerah untuk murid-murid dan siswa-siswa SMK 1 Sumeneb, karena takdirnya orang tidak ada yang tahu. Berusaha aja sebaik mungkin, siapa tahu kedepannya akan mendapatkan buah-buah yang lebih manis rasanya. Tetap semangat.